Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara sekalian. Siang. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya sebagai mediator memperkenalkan diri. Nama saya Zaidan Alfarizi, serta ini rekan saya sebagai mediator kedua yang bernama Zahra Firdausi Nabila. Selanjutnya, kepada saudara sekalian saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri kalian masing-masing. Pertama, saya berikan kesepakatan kepada penggugat. Baik, perkenalkan nama saya Fatimah Zahra. Di sini saya bersama adik saya yang bernama Nailah Atifah. Ya, betul. Ya, baik, saya Wildan Fatoni. Saya anak pertama dari pewaris sekaligus kakak dari para penggugat. Kebetulan saya bersama istri saya. Ya, betul. Saya dari Wildan Fatoni. Nama saya Farah Wardah. Baiklah, karena sudah memperkenalkan diri dari pihak penggugat dan tergugat, sekarang saya akan menjelaskan bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang Bapak dan Ibu kali ini telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya, saya menerangkan tentang mediasi. Mediasi merupakan suatu alternatif penyelesaian sengketa, di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya selaku sebagai mediator akan memfasilitasi negosiasi kali ini. Namun, sebelum saya memulai mediasi saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi. Di antaranya, yang pertama, saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Yang kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya mendefinisikan, menentukan agenda pembicaraan. Dan yang keempat, setelah itu kita masuk ke dalam tahap negosiasi. Apabila negosiasi mencari kesepakatan ini akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah, saudara sekalian, apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Ya, setuju. Ya, baik, setuju. Baiklah, kita mulai mediasi pagi ini. Bagaimana kalau kita mendengar pernyataan dari saudari Fatimah Zahra dan saudari Nailah Atifah sebagai penggugat terlebih dahulu? Apakah Mas Wildan ada keberatan? Ya, tidak, saya tidak keberatan, silakan. Silakan saudari Zahra. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana duduk perkaranya terlebih dahulu. Jadi, kakak kami ini, Wildan Fatoni, adalah kakak kandung dari saya dan adik saya, Nailah. Sebulan yang lalu, ibu kami ini telah meninggal menyusul ayah kami yang meninggal di tahun 2021. Karena kedua orang tua kami telah meninggal, maka kami harus melakukan pembagian warisan, di mana kedua orang tua kami ini meninggalkan 1 unit rumah peninggalan, 1 unit apartemen, dan 2 petak tanah di daerah perumahan. Kemudian kakak kami ini membagi peninggalan tersebut secara sepihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari kami berdua sebagai adik, di mana pembagian yang dilakukan oleh kakak kami yaitu 1 unit rumah peninggalan dan 1 unit apartemen diambil untuk keperluannya secara pribadi, sedangkan 2 kafling tanah di daerah perumahan tersebut saya harus membagi 2 dengan adik saya. Jadi dari keputusan yang diambil oleh kakak saya ini, kami berdua merasa bahwa keputusan yang diambil tidak sesuai dan tidak berdasarkan keadilan, sehingga di sini saya dan adik saya Nailah ingin menuntut keadilan dan memohon bantuan dari mediator untuk memberikan jalan keluar yang terbaik dari permasalahan ini. Baiklah, artinya dalam hal ini saudara berdua kecewa atas kejadian ini. Dia sangat kecewa. Dan saudara berdua menginginkan agar pembagian peninggalan tersebut dilakukan dengan adanya kesepakatan dari semua pihak. Ya, betul, Pak. Karena yang merawat ibu waktu sakit kan kita berdua, adiknya kakak. Nah, kakak kami itu sibuk bekerja.
Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari saudari Fatima Zahra dan saudari Naila Atifah, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada saudara Wildan Fatoni beserta istri untuk menyampaikan hal yang perlu kita ketahui semua. Silahkan. Baik, terima kasih kesempatannya. Jujur ya Pak ya, terus terang saya sangat kecewa atas tindakan saudari saya ini. Apakah tidak ada jalan lain selain melakukan gugatan? Saya pikir masih banyak jalan alternatif. Apalagi di masalah keluarga, sebenarnya nggak harus naik sampai ke mediator. Saya cukup dengan berunding dengan keluarga. Saya pikir ini adalah keputusan yang diambil secara tidak dewasa ya. Jadi saya sangat-sangat kecewa. Benar sekali Pak, saya setuju dengan apa kata suami saya. Karena ini merupakan urusan keluarga, kenapa nggak diselesaikan secara kekeluargaan saja? Kalaupun kerja, suami saya juga tetap membantu biaya perawatan ibu saya Enggak, di jadi rumah sakit. gini ya Pak, kalau memang ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan, kita tidak mungkin sampai mengambil jalan pergi ke mediator. Udah harap tenang. Dan bentar ya, ini kurang dikit. Meskipun kakak saya itu membantu biaya perawatan, itu pun nggak cukup dari setengah biaya perawatan ibu. Dan selebihnya itu biaya perawatan itu dari tabungan ibu dan tabungan kita berdua. Nah dari sini kan jelas Pak, harusnya bisa dilihat segimana tidak pedulinya kakak kami ini terhadap orang tuanya. Saya ini belum selesai menjelaskan Bang. Saudara penggugat dan tergugat harap tenang. Kalau pihak satu bicara, maka pihak lain harus mendengarkan. Agar kami sebagai mediator dapat mengerti apa kemauan dari masing-masing pihak. Jika saudara penggugat dan tergugat tetap seperti ini, maka tahap mediasi ini tidak bisa dilanjutkan. Bagaimana? Apakah kalian mau dilanjut atau tidak? Ya, Lanjut. Baiklah, silakan saudara Wildan dilanjutkan penjelasannya. Nah, jadi begini ya Pak ya. Saya tahu memang saya mengambil keputusan secara pihak. Namun saya kan laki-laki ya. Saya laki-laki, anak pertama. Jadi saya pikir bagian saya sudah semestinya memang harus lebih besar daripada adik-adik saya yang perempuan. Kebetulan saya sekarang sudah menikah dan memiliki 1 orang anak. Sehingga secara kebutuhan pihak kami lebih butuh daripada adik-adik saya ini. tapi menurut saya ya itu tidak bisa dijadikan alasan Pak, karena kalau dibilang pihak laki-laki lebih besar, iya saya tahu pihak laki-laki itu mendapatkan bagian lebih besar, tapi bukan berarti harus mengambil keputusan secara sepihak. Di sini kan kami adiknya, jadi harus ada persetujuan dari kami juga gitu. Baik, jadi saudara tergugat menginginkan harta peninggalan orang tua lebih banyak. Kemudian dari saudara tergugat, karena saudara tergugat ini memiliki keluarga sendiri, jadi kebutuhannya lebih banyak. Apakah seperti itu? Nah, that's the point. Itu yang mau saya sampaikan dari tadi. Oke. Kemudian setelah saya mendengar penjelasan dari para pihak, dari saudari penggugat dan saudara tergugat, di sini saya menemukan ada beberapa kesalahpahaman, yaitu yang pertama, saudari penggugat menginginkan harta peninggalan dibagi dengan adanya kesepakatan semua pihak. Kemudian dari saudara tergugat menginginkan harta peninggalan yang lebih banyak karena dia laki-laki dan sudah berkeluarga. Nah, betul. Kemudian pada pasal KHI, di sini saya mengutip dari pasal 176 dan 187. Pasal 176 KHI di mana anak perempuan apabila dia seorang saja, maka dia mendapatkan separuh dari harta bagiannya atau setengah. Kemudian jika dia 2 orang atau lebih, maka dia mendapatkan 2/3 dari harta peninggalan tersebut. Kemudian jika ada anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki seperti kasus masalah ini, maka bagian anak laki-laki adalah 2/1 dengan anak perempuan. Kemudian pada pasal 183 KHI, para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah
masing-masing menyadari bagiannya. Untuk selanjutnya saya berikan kepada mediator yang pertama. Oke, untuk penyelesaiannya di sini. Jadi ini kan kalian memiliki harta yang telah diwariskan atau tirkah, itu rumah yang kalau apabila ditaksirkan itu sekitar 500 juta, apartemen itu yang bila ditaksirkan seharga 750 juta, dan 2 kafling tanah yang dikisar harga 300 juta. Dan di sini Mas Wildan mendapatkan rumah beserta apartemen, benar Mas? Ya, benar. Kemudian adik-adiknya yang 2 ini diberikan 2 kafling tanah. Iya benar. Benar, Pak. Penyelesaiannya sebenarnya ini bisa diselesaikan dengan pembagian rata, atau kita juga bisa menggunakan kompilasi hukum Islam. Nah, jadi apakah di sini Mas Wildan ada keberatan atau tidak? Salah satu di antara 2 itu dijual atau diberikan kepada pihak adik atau penggugat? Ya, saya keberatan kalau langsung dijual seperti itu, karena saya rasa keputusan ini sudah benar. Keputusan ini sudah benar karena saya selaku anak pertama dan juga saya sudah berkeluarga, sedangkan adik-adik saya kayak masih apa kebutuhan mereka. Saya nggak cocok. Menurut saya itu nggak bisa dibenarkan. Iya. Karena kita 2 kafling tanah yang ditaksir tadi harganya 350, itu kita harus membagi 2, sedangkan kakak kami mendapatkan 2 aset yang dua-duanya ditaksir dengan harga yang tinggi. Adil itu nggak harus rata. Saya nggak bilang Tapi rata. proporsional. Sudah, Saya nggak bilang rata. tenang. Di sini apakah Mas Wildan tidak keberatan untuk agar mediasi ini terus berjalan dan selesai di sini, tidak dibawa ke pengadilan? Saya sudah capek karena mulai dari kemarin yang diobrolkan hanya warisan. Saya ingin selesai di sini. Bagaimana baiknya selama keputusan itu tidak merugikan saya setuju. Apakah Mas Wildan akan memberikan atau menjual salah satu aset, misalkan rumah atau apartemen? Ya, saya lebih memilih apartemen. Yang dijual. Ya, boleh. Apartemen dijual boleh. Berarti dalam hal ini Mas Wildan berhak mendapatkan sebuah rumah, yaitu berkisaran harga 500 juta, Oke. ditambah uang dari hasil penjualan apartemen, yaitu 275 juta. Sedangkan pihak adik mendapatkan 2 kafling tanah plus uang sisa dari penjualan apartemen, yang apabila ditotalkan kalian masing-masing mendapatkan 387 juta 500 ribu rupiah. Oke, setuju. Berarti saya mendapat berapa itu, Pak? Berarti Anda mendapatkan 775 juta. Ya sudah. Oke, kalian bisa bersalaman terlebih dahulu untuk penyelesaian sengketa kali ini. Baik, terima kasih kepada semua para pihak, baik penggugat maupun tergugat, dan teman saya sebagai mediator kedua. Mungkin saya tutup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.